kali ini akan membawakan film terbaru 2025 berdasarkan kisah nyata yang dibintangi oleh jagoan kebanggaan kita semua, the one and only Kang Yayan Ruhian. Menceritakan tentang seorang montir yang diremehkan tapi ternyata mampu menghabisi satu batalion tentara Inggris antek-antek asing sendirian. Selain itu, dia juga membantai serta mengusir para pasukan Nippon yang menjajah tanah airnya. So, tanpa berlama-lama lagi, dan inilah Gayong. Di awal film, kita langsung disuguhkan dengan pergelutan antar seni bela diri di sebuah padepokan di Malaysia. Lalu seorang jamet yang baru saja mengalahkan lawannya terlihat menyombong dan merasa Muay Thai merupakan seni yang tak tertandingi. Hingga tak berselang lama, seorang kai-kai jagoan silat maju untuk menantangnya gelut. Naasnya, kai-kai gondrong itu justru berakhir babak belur sampai tak berdaya dibuatnya. Dan saat si jamet Thailand hendak menghabisinya, tiba-tiba muncullah seseorang yang dari luar yang tampak seperti bapak-bapak biasa. Bahkan si jamet Thailand dan beberapa penonton pun meremehkannya. Sampai akhirnya mereka berdua kemudian by one. Dan di sini terungkaplah kemampuan silat bapak-bapak itu yang jelas beliau bukan pesilat biasa, karena ternyata beliau inilah Datok Mayor Abdul Rahman, sang legend pencetus silat Gayong. Lantas, setelah mengakui kekalahan, si jamet pun langsung tunduk hormat kepada Datok Mayor. Beberapa waktu kemudian terlihat Mayor memboyong anak istri beserta adiknya yang bernama Mamat untuk merantau ke Singapura. Karena di daerah asalnya gaji yang didapat nggak jauh beda sama UMR Jogja, jadi kurang untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka pun pergi menggunakan kereta dan baru tiba di sebuah desa bernama Pasir Ria saat malam hari. Kedatangan Mayor sekeluarga langsung disambut oleh kai-kai juragan kontrakan beserta sang cucu. Selain itu, Yunus tetangga baru mereka juga memberi makanan sebagai bentuk salam perkenalan. Lalu disinilah Mayor akhirnya mendapat kabar bahagia, yaitu bahwa sang istri sedang mengandung anak kedua mereka. Besoknya, Mayor mengajak anak istrinya belanja kebutuhan perut di pasar terdekat. Dia bertemu kepala desa serta para tetangga termasuk Yunus yang sedang dagang sayuran. Anak mereka yang usia sebaya pun semakin akrab hingga bermain jailangkung bersama. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan beberapa nelayan yang baru sampai di pesisir pantai membawa dagangan ikan. Di antara mereka ada aktor gelut kebanggaan kita semua, the one and only Mad Dog alias Mang Yayan Ruhian. Jadi siapakah beliau di sini? Pencuri! Loh, jadi maling? Karena sudah meresahkan warga, Mayor pun tak tinggal diam dan mengeluarkan keahlian silatnya untuk menghajar Kang Yayan. Tapi ternyata Mayor salah sangka, bukan Kang Yayan malingnya, melainkan seorang remaja jamet yang untungnya berhasil ditangkap oleh si Mamat.
Namun dari situasi awkward itu, mereka malah jadi akrab dan berlanjut ngobrol sambil nyebat sebatang surya di warteg Mas Yono. Kang Yayan pun memperkenalkan dirinya sebagai juragan ikan yang berasal dari Pulau Sudong. Dia juga mengaku kagum dengan kemampuan silatnya Meor, bahkan menanyakan siapa gurunya. Lalu setelah mengobrol, Kang Yayan kemudian memberi ikan kepada Meor sebagai oleh-oleh. Berkelahi di ujung Batang, berbaik di pangkal Batang. Keesokan harinya, Meor dan Mamat pergi ke pangkalan militer TNI Inggris untuk mencari pekerjaan. Mereka melamar sebagai montir dan alhamdulillahnya langsung diterima. Singkat cerita, waktu berlalu dan mereka berdua pun mulai bekerja. Tapi setelah beberapa bulan kerja, mereka tak jarang mendapat perlakuan buruk dari tentara Inggris yang kita panggil saja Panjul dan temannya si Botak. Duo jamet tersebut sering menemui Meor hanya untuk berbuat semena-mena dan merendahkannya. Bahkan saat Meor dan Mamat sedang sholat berjamaah, Panjul beserta anteknya juga tak segan merusuh. Mereka mengolok-olok ibadah umat muslim dan membuli Mamat yang seketika membuat kesabaran Meor habis. Dan tentu saja para antek asyeng itu berhasil dibabat habis oleh Meor menggunakan jurus-jurus silatnya. Melihat kakaknya kalap, Mamat pun segera menghentikannya sebelum amukannya berakibat fatal. Lalu sebelum Panjul sempat membalas kekalahan, seorang atasan lebih dulu memintanya untuk memperbaiki mobil letnan kolonel yang mogok. Namun dia malah melempar pekerjaan itu kepada Meor dan adiknya. Beruntung selain jago silat, Meor dan adiknya juga lulusan teknik mesin yang tentunya handal dalam permobilan. Terbukti setelah diotak-atik, mobil Siletkol yang katanya mustahil bisa nyala lagi langsung dapat digunakan kembali. Excellent. Sorenya, setelah pulang kerja, Meor mulai rutin mengasah kemampuan Mamat dalam bela diri silat. Hal itu supaya sang adik tidak mudah dirundung alias dibuli dan dijahati oleh siapapun, terutama oleh Panjul CS. Lalu sore itu saat sedang berlatih, tiba-tiba Kang Yayan bersama anak buahnya datang ke rumah Meor. Ternyata mereka ingin berguru silat sebab terkagum-kagum dengan kemampuan Meor saat gelut di pasar tempo hari. Meskipun sempat menolak, tapi pada akhirnya Meor setuju untuk melatih mereka. Dan sejak saat itu halaman rumahnya pun mendadak menjadi padepokan silat. Hari berlalu, beras dan telur semakin mahal, ditambah sebentar lagi istrinya akan melahirkan. Oleh karena itu, Meor pun mencari tambahan penghasilan dengan menjadi pelayan di acara parti tentara Inggris. Namun di sini antek-antek Inggris yang merasa superior di tanah orang memperlakukan para pelayan dengan semena-mena. Mamat yang mendapat perlakuan buruk pun hanya bisa pasrah menerimanya. Hingga setelah pesta selesai, tiba-tiba Meor dan Mamat ditinggal berduaan di dapur. Lalu Panjul CS datang kemudian menghajar keduanya secara habis-habisan dalam keadaan gelap total. Antek-antek asing itu jelas tidak tahu kalau yang mereka lawan adalah pendekar silat. Alhasil inilah akibatnya. Pergelutan brutal itu pun terpaksa berhenti ketika sang letnan kolonel datang.
Kemudian besoknya beliau memanggil Meor untuk bicara empat mata di ruangannya. Bukan hanya untuk menegur, melainkan juga menawari pekerjaan menjadi guru silat di pangkalan militer itu. Beliau mengaku terpesona dengan keahlian Meor. Namun, Meor menolak tawaran tersebut sebab merasa belum siap mengemban tugas sebagai guru pasukan militer. Akan tetapi keputusan itu mendadak berubah ketika Mamat menghadang jalannya dan menunjukkan sebuah surat yang mana isinya mereka berdua dipecat dari pekerjaan montir akibat membuat kerusuhan tadi malam. Lantas karena tidak mau nganggur dan hidup lontang-lantung kayak saya, Meor pun menyatakan bersedia menjadi guru silatnya TNI Inggris. Tapi sebelum memulai perguruannya, Meor harus diospek terlebih dahulu oleh seorang guru senior asal Tiongkok. Dia sudah lama berada di sana untuk melatih TNI Inggris dengan jurus-jurus kungfu. Kokoh-kokoh itu pun menantang Meor gelut sehingga kini dua jenis seni bela diri pun saling beradu. Sesuai harapan kita semua, dengan satset Meor dapat mengalahkan lawannya. Meskipun kemampuan mereka tak dikeluarkan sepenuhnya, tapi si orang Tiongkok akhirnya mau mengakui kehebatan Meor. Dari situ, Meor kemudian resmi menjadi guru silat TNI Inggris, sementara Mamat sebagai asistennya. Hari demi hari berlalu, sampai suatu hari saat Meor sedang melatih silat, tiba-tiba dia dikabari kalau istrinya ada di rumah sakit. Sontak Meor langsung tancap gas demi menemani sang istri yang hendak melahirkan. Singkatnya, anak kedua mereka yang berjenis kelamin laki-laki pun lahir. Lalu beberapa hari setelah kelahirannya, Meor mengadakan pengajian di rumah untuk mendoakan sang anak. Di tengah acara itu, Meor juga tetap melakukan rutinitas melatih anak didiknya dengan jurus-jurus silat. Hal tersebut pun disambut baik oleh warga dan Pak Kepala Desa. Karirnya Meor sebagai guru silat semakin melejit, bahkan dikenal sampai ke pulau seberang. Hingga suatu hari, secara khusus Meor mengajak keluarganya pergi ke Pulau Sudong, yaitu daerah asalnya Kang Yayan. Kedatangannya pun disambut antusias kayak pejabat yang lagi blusukan. Tapi di sana dia bukan mau mancing mania atau cari muka, tetapi untuk melatih penduduk Pulau Sudong dengan teknik-teknik silat gayong. Satu. Setahun berlalu, dan tepat di tahun 1942, hari-hari tenang nan damai itu diusik oleh invasi Jepang di Singapura. Sontak warga jadi ketar-ketir dan bergegas mengungsi ke tempat yang lebih aman, yaitu ke Pulau Sudong. Namun sayangnya hanya ada 7 perahu sampan yang bisa digunakan untuk berlayar. Oleh karena itu, proses evakuasi pun diutamakan untuk wanita dan anak-anak lebih dulu. Tapi di antara warga yang panik, ada saja orang-orang batu kayak Abang Brewok ini. Dia menolak mengungsi dan bersikeras ingin bertahan di rumahnya sendiri. Entah alasannya apa, Meor pun tak ambil pusing dengan itu sebab saat ini keselamatan keluarganya jauh lebih penting. Tapi belum sempat Meor mencapai perahu, tiba-tiba karena situasi semakin genting, proses evakuasi pun lebih dipercepat. Meor dan keluarganya berada di satu perahu yang sama. Lalu tepat begitu sampan mereka telah berlayar, saat itulah tentara Nippon memorak-porandakan desa. Naas, di tengah perjalanan tiba-tiba ombak besar menghantam perahu yang ditumpangi Meor sekeluarga. Alhasil perahu terombang-ambing membuat Meor beserta anak istrinya terjatuh hingga nyaris tenggelam. Dalam situasi darurat itu, Meor mengerahkan seluruh kemampuan dan tenaganya untuk menyelamatkan orang-orang yang dia sayangi.
Setelah anak-anak selamat, untungnya tak berselang lama istrinya juga berhasil naik ke perahu dan mereka pun menjadi kelompok terakhir yang tiba di Pulau Sudong. Tapi sayangnya keluarga Yunus serta beberapa warga dikabarkan masih terjebak di desa. Oleh karena itu, Meor kemudian mengajak beberapa orang untuk kembali ke desa demi menyelamatkan yang tersisa. Rencana tersebut pun langsung dilaksanakan keesokan harinya. Meor CS secara diam-diam menyisiri desa yang sudah diduduki oleh tentara Nippon, di mana saat ini di desa tersebut sedang terjadi penangkapan dan pembantaian warga sipil. Beberapa warga berhasil diamankan, tapi beberapa lagi harus mengalami nasib tragis. Salah satunya adalah si abang brewok yang tadi sempat menolak meninggalkan rumah. Selain menghabisi nyawa, tentara Jepang yang di mana-mana jadi penjajah ini juga merampas harta benda milik warga. Sementara di sisi lain, Kang Yayan nyaris berhasil mengevakuasi 2 warga. Tapi saat mereka tengah berlari ke sampan, tiba-tiba baku pukul antara Kang Yayan dan tentara Nippon sontak menarik perhatian pasukan lainnya. Mereka pun langsung memberikan serangan demi mencegah sampan untuk berlayar. Naas, seorang pemuda asal Pulau Sudong berakhir menjadi korban tembakan. Sementara itu, Meor kini telah menemukan Yunus yang sayangnya sudah dalam keadaan innalillahi. Namun putrinya Yunus masih hidup dalam pelukan ayahnya. Meor pun bergegas membawa anak itu pergi dari sana. Tapi pergerakannya tertangkap oleh pasukan Nippon sehingga inilah yang terjadi. Meskipun sudah sekuat tenaga menghindari serangan dari segala sisi, namun naasnya Meor terkena peluru di bagian bahu. Saat dia lengah, pasukan Nippon pun langsung mengepungnya. Sedangkan anaknya Yunus yang nyaris selamat tak disangka justru berakhir tragis. Meor lantas meminta Kang Yayan dan Mamat untuk membawa jasad anak itu, sementara dirinya yang kini dikuasai amarah mencoba mencari perhitungan dengan menghajar tentara Nippon. Kang Yayan pun segera menghentikannya sebab mereka harus menyelamatkan diri mengingat keluarga mereka sedang menunggu di Pulau Sudong. Namun sebelum pergi... Begitu para warlock pergi, pemimpin pasukan Jepang yang mari kita panggil saja dia Hideki Samidi justru menolak meninggalkan tanah itu. Dia merasa masih ada urusan yang harus diselesaikan, yang tak lain adalah soal harga diri, yaitu dengan membalas penyerangan Meor terhadap dirinya. Singkat cerita, anaknya Yunus dan pemuda yang gugur tadi langsung dimakamkan di Pulau Sudong. Saat itulah Meor mewanti-wanti yang lain untuk bersiap, sebab cepat atau lambat pasukan tentara Jepang pasti akan menyerang pulau tersebut. Lantas demi memperjuangkan tanah air mereka, malam harinya kaum Adam yang ada di Pulau Sudong pun segera mempersiapkan diri, dimulai dengan sholat berjamaah dan meminta doa restu serta perlindungan dari Yang Maha Kuasa, karena hidup itu harus seimbang, hablum minallah, hablum minannas, anjay. Ya Allah, jauhilah kami sekalian dari segala ancaman dan pengkhianatan. Berikanlah kami kekuatan. Amin ya Rabbal Alamin. Tepat di pagi harinya, Samidi dan antek-anteknya pun tiba di Pulau Sudong. Mereka langsung mengepung pulau itu yang anehnya sangat sepi nyenyet alias hinip mun bahasa Banjarnya, hingga tak disangka-sangka.
Setelah beberapa pasukan Jepang yang di barisan belakang mendadak hilang, tak berselang lama peperangan berdarah pun pecah di daerah pesisir pantai itu. Lalu saat Kang Yayan sempat kewalahan menghadapi 3 tentara Nippon sendirian, untungnya sementara itu seorang tentara cupu berniat sembunyi di sebuah gubuk warga. Namun ternyata gubuk itu menjadi tempat persembunyian para kaum hawa, anak-anak dan kai-kai bangkotan. Lantas ketika situasi mendesak sebab si tentara membawa senjata, istri Meor pun menunjukkan kemampuan yang selama ini disembunyikan. Ternyata suami istri sama-sama jagoan silat. Lalu kita kembali ke kaum Adam, di mana saat ini Kang Yayan sedang baiwan dengan Samidi. Naasnya, jagoan kebanggaan kita ini justru berakhir tumbang. Sedangkan antek-antek Jepang berhasil ditangkap oleh warga. Maka dari itu, Samidi lantas mengajukan sebuah tantangan, yaitu jika Meor berhasil mengalahkannya dalam pergelutan baiwan, maka dia akan angkat kaki dan tidak mengusik kehidupan mereka lagi. Tapi jika sebaliknya, maka dia akan membawa pasukan lebih banyak untuk menjajah dan membantai warga Pulau Sudong. Lantas, demi menyelamatkan nyawa penduduk yang sudah berbaik hati menampungnya, maka Meor rela berkorban untuk bertarung melawan Samidi, dan pergelutan brutal pun tak terelakkan. Awalnya, Meor unggul dalam pertarungan menggunakan pedang, tapi karena dia mengutamakan prinsip keadilan dalam bertarung, maka Meor dengan bijak melepaskan pedangnya, sehingga kini pergelutan berlanjut dengan greget menggunakan tangan kosong. Sayangnya, Meor sang jagoan silat justru sempat kalah dan nyaris menyerah, hingga di kepalanya terlintas ingatan tentang kejahatan-kejahatan tentara Nippon serta kata-kata penguat dari sang istri. Saat itulah semangatnya kembali membara dan menguatkan tekadnya untuk menghabisi Samidi. Dan ya, Samidi pun berakhir KO. Lantas sesuai kesepakatan, Samidi bersama pasukan Jepang lainnya langsung diusir dari tanah Pulau Sudong. Namun sebelum benar-benar pergi, Samidi menyempatkan untuk memberi penghormatan terakhir, yang artinya dia mengakui kehebatan Meor sang pendekar silat dari Melayu. Dan akhirnya kehidupan di Singapura, terutama di Pulau Sudong pun kembali damai sentosa. Sedangkan Meor masih terus mengajarkan jurus-jurus silat sekaligus memperkenalkan silat gayong asal Melayu. Dan film pun tamat.